Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, berbahagia sekali alhamdulillah pada malam hari ini. Kami dari PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas kedatangan tamu dari kawan-kawan seperjuangan di perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Ada Gus Ridho dari PWI Kabupaten Purbalingga, kemudian Mas Agus juga sama namanya dengan saya dari Purbalingga juga, ya. Kemudian Mas Rajino dari Pemalang. PWI Laskar Pemalang. Laskar Sabilillah Kabupaten Pemalang, dan jenengan Gus Hoir dari Tegal. Hoir dari PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Tegal, Komandan Laskar Sabilillah Kabupaten Tegal. Yeah. Kemudian sebelah kanan saya Komandan Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas. Foto bae gondrong. Dan Aung juga dari PWI LS Kabupaten Banyumas. Saya sendiri dari PWI Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah ini kita berkumpul santai, ya, Gus. Semuanya dalam rangka kita silaturahim, koordinasi, bagaimana kita menyamakan sikap, merapatkan barisan, melihat dinamika sosial dan politik terkait dengan fenomena polemik nasab dan tantangan-tantangan yang ada atau yang kita waspadai ada ke depan, gitu. Nah, kebetulan yang sudah resmi dilantik adalah PWI dan LS Kabupaten Purbalingga. Banyumas insya Allah kapan dan kecil? Bulan Agustus nanti. Bulan Agustus kita juga akan menggelar pelantikan pengurus PWI LS Banyumas, insya Allah awal lah Agustus, ya, sekitar 1 bulan lagi kita akan pelantikan. Tetapi gerakan kita sudah dimulai sejak lama sebenarnya. Bagaimana kita mensikapi Sukses selalu, amin. polemik ini. Tegal sendiri sudah pelantikan belum? Sudah ya? Iya. Oke, berarti Banyumas ketinggalan, ya? Ketinggalan. tapi saya yakin akan dipersiapkan sebagus-bagusnya. Oke, yang sudah pelantikan Tegal dan Purbalingga. Pemalang sudah belum? Sedang mempersiapkan. Ya kan, ya? Oke. Tanggal 24 ya? Iya. 24 Agustus. Bulan Agustus juga. Oh, Sama berarti- bulan Agustus. Oke, bagus, mantap lah. Yang mungkin kita giliran dari Tegal dulu mungkin. Tantangannya ada di Kabupaten Tegal kira-kira apa, Bu? Terus dengan Komandan Laskar Kabupaten Tegal. Kita sebenarnya tantangannya itu kalau para habaib, ya kan, yang terutama yang mereka mendoktrin Pak Alawi, mereka sebenarnya sudah mengetahui kelemahan mereka. Jadi kita tinggal menyikapi saja. Cuma pergerakan kita malah terganjal dengan orang-orang kita sendiri, para muhibin mereka. Oke. Yang seakan-akan bahwa Laskar Sabilillah itu adalah lawan dari NU, itu yang salah. Oh iya. Ada mispersepsi berarti, ya. Iya. Misalnya ada seorang pengurus, ya kan, mengatakan, ya kan, bahwa NU Kabupaten Tegal itu harus guyup rukun bersatu kembali, seperti itu, dan melawan Robitoh Alawiyah. Kemudian kan saya setuju seperti itu. Karena memang secara nasional Robitoh Alawiyah, ya kan, itu sangat mengganggu bagi kehidupan NU. Bagi saya prinsipnya seperti itu. Bahkan bagi saya Robitoh Alawiyah adalah ya orang yang merongrong dari NKRI kita ini. Tanpa disadari, para muhib itu tidak tahu bahwa jejak mereka sebenarnya adalah dari pemalsuan kubah, penggantian makam-makam, kemudian kan juga istilahnya torikoh, ya kan, dibelok-belokkan, torikoh sadaliyah menjadi uluwiyah, ya kan. Itu adalah fenomena kita sebagai orang NU, tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah bentuk penyimpangan sejarah. Dan penyimpangan sejarah itu nanti akhirnya akan merongrong NKRI itu tersebut. Tapi kita selalu berhantaman dengan orang-orang kita sendiri.
di jajaran orang NU itu. Kalau di Tegal mungkin komunitas habaibnya lebih banyak ya Iya. dibanding Banyumas Ya, dan lebih Purbalingga. banyak sekali, kuat sekali. Tantangan dari kelompok habaib sendiri sejauh ini seperti apa di sana? Ya berarti mereka sekarang masih gencar sih. Ada perlawanan kan? Ada perlawanan. Bentuknya apa misalkan? Ya. Perlawanan? Bentuknya tapi perlawannya sekarang tidak seperti dulu. Sekarang lebih senyap. Tapi mereka sekarang saya lihat itu masih mempertahankan, ya kan, seakan-akan mereka itu lebih dominan di dalam majelis taklim mereka. Seperti itu. Ya. Jadi kesantunannya sekarang dirubah, lebih santun lagi daripada zaman-zaman dulu. Ya. Tapi kalau tantangan kayak misalkan persekusi apa nggak ada kan Tegal kan? Oh, udah nggak ada. Nggak ada saya. Seandainya ada Laskar Sabila Tegal siap hadapi kan? Pastilah kami tidak takut. Kira-kira berapa anggota Laskar Tegal hari ini? Hari ini sudah mencapai sekitar 300-an. 300-an ya? Ya, Siap tempur semua ya? Tempur semua. Oh, mantap. Ya kan, itu berarti belum anak-anak mudanya, ya kan? Dan Iyalah. sekarang alhamdulillah sudah menyadari dari kiai-kiai kultur, ya kan, sudah merapat ke kami. Tinggal kami, ya kan, ranting-ranting, ya kan, untuk mengibarkan, ya kan, ranting-ranting kami, ya kan, dari senopati-senopati tinggal mengibarkan lagi pelantikannya itu kapan. Dan saya yakin dalam 3 bulan 4 bulan ini ranting kami sudah berkibar semua, insya Allah. Minta doanya. Amin. Mudah-mudahan sukses Gus. Oke. Tegal. Kemudian Pemalang gimana kira-kira? Sejauh ini ada tantangan nggak di Pemalang? Alhamdulillah tantangan sejauh ini ada pada masing-masing seorang yang mau masuk Laskar ataupun PWI harus punya mental yang kuat dan tekad yang bulat. Harus Ketika dong. masih ragu, percuma penjenengan masuk ke Laskar. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh. Betul. Karena yang kita hadapi bukan apa-apa, tapi saudara kita sendiri. Kita harus memberikan pemahaman secara real di lapangan bagaimana kita menghadapi. Kita menggunakan tali silaturahmi aja. Kita pendekatan terus, memberikan penjelasan tentang mereka bahwasanya dengan adanya tesis Kiaimat membuka banyak orang menyadari ternyata selama ini kita masih dijajah, tapi kita nggak merasakan itu. Makanya saya pribadi selaku Laskar Sabilillah Kabupaten Pemalang dari perwakilan, saya merasa bangga kita sedang mempersiapkan untuk pelantikan di bulan Agustus. Mudah-mudahan nanti di pelantikan itu berjalan lancar dan bisa mendatangkan semua laskar-laskar yang ada di Indonesia. Amin. Oke, Saya minta sukses. doanya Kami dukung. kepada semua sesepuh yang ada di sekitaran Kabupaten Pemalang agar bisa mensupport kita laskar yang ada di Pemalang. Oke. Kita saling mensupport lah ya. Iya. Banyumas insya Allah nanti 10 Agustus pelantikan. Amin. Di forum ini saya sampaikan undangannya langsung. Dengan Rawo nanti insya Allah kita akan adakan di lapangan. Kita akan kerahkan semuanya. Banyumas. Di Pemalang dulu ada siapa itu Pak Mudor kalau nggak salah yang suaranya lantang itu gimana hari ini perkembangannya Pak Mudor itu? Alhamdulillah berubah drastis. Gratis. Dulu sekarang Itu ya. sudah beda. Tidak sekarang dulu Iya, ya. ketika laskar sudah lahir berarti sudah ada pemahaman seperti itu. Alhamdulillah. Sekarang prinsip kita ketika kiai-kiai kita dihina sama mereka semua, ya kita harus lawan. Hanya satu kata, lawan. Ya, Kita mantap. nggak bisa diam. Oke. Punya berapa laskar sekarang? Purbalingga, sorry, Pemalang. Target Pemalang sampai pelantikan 1000 laskar. 1000 Alhamdulillah untuk setiap kecamatan sudah terbentuk. Alhamdulillah. Tinggal kita nunggu pelantikan masalnya aja. Ya, Mudah-mudahan bisa bertambah. Sukses. sukses Pemalang. Amin. Amin. Oke. Amin. Terima kasih. Jangan komandan laskarnya ya. Saya Pemalang. kebetulan di jajaran Provos. Provosnya. Proposnya ya. Oh, mantap. Oke, sekarang Gus Rito, beliau ketua PWI Kabupaten Purbalingga yang baru dilantik. Ada tantangan Gus setelah ada pelantikan PWI di Purbalingga? Ya, terima kasih Gus Mar. Kalau di Purbalingga ini ya
kondusif, Kondusif. wajar saja ketika ada hal yang baru terkait dengan polemik nasab ini. Ada yang kemudian memang masih mungkin belum mengenal media sehingga juga belum banyak yang memahami tentang tesis Kiai Imad. Jadi Saya- perlu gerakan offline mungkin gitu Gus. Ya perlu ada edukasi lah tentunya seperti itu. Ya saya pasca pelantikan itu ya wajar kalau kemudian banyak yang bertanya tentang apa itu PWI Ya, ya. dan terkait dengan pertanyaan tesis Kiai Imad. Nah, saya jawab ya biasalah. Biasa. Oh, Nggak namanya- nggak ada perlawanan kan ya Gus? Dari Ya, Muhyiddin ataupun kelompok Habib. Ya wajar saja ketika menanyakan seperti itu. Kalau saya katakan ditanya terkait tentang polemik nasab gitu, jadi saya jawab ya namanya kalau saya pribadi lebih senang berbicara nasib gitu. Gimana nasib saya ini di dunia selamat. Karena bagi mereka nasib itu menentukan nasib. Oh, iya. Oh seperti itu. Makanya Ya, kami dididik untuk bagaimana mencari nasib sebaik mungkin untuk mengangkat nasab. Jadi tidak kemudian mengandalkan nasab untuk mencari nasib gitu loh. Jadi ya kalau terkait dengan hal seperti itu saya jawab seperti itu aja. Tapi kalau kemudian kalau bicara tentang bagaimana tesis Kiai Imad ya kami berikan penjelasan, berikan edukasi bahwa berdasarkan data pustaka, berdasarkan kitab nasab maupun kitab sejarah, kemudian juga berdasarkan genetika, hasil tes DNA, kemudian hasil juga dari filologi. Ya kita hanya memberikan edukasi masalah kemudian orang percaya tidak percaya ini kan Rasulullah sendiri ketika kemudian dengan bukti sampai mukjizat memberikan pembelaan kepada Nabi Isa itu sampai hari ini yang kemudian nggak percaya ya masih banyak, atau sebaliknya yang kemudian masih belum mempercayai terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu ya hal yang wajar. sabar Cuma lah ya. satu hal saja yang kemudian saya menyayangkan ketika kami tidak mempermasalahkan ketika masih ada yang mempercayai bahwa Pak Alawi itu adalah Durian. Durian Rasul. Tapi yang kami sayangkan ketika ada hal yang berbeda, ada yang kemudian punya cara pandang berdasarkan data, kok kemudian framingnya yang kurang baik, misalnya kemudian Dajjal, Iblis dan lain sebagainya ini ya menurut saya anu, yang kurang. Itu Gus, strategi mereka emang begitu. Jadi kita nggak perlu kaget dan tidak perlu takut. Tapi Laskar Sabilah Purbalingga sudah siap semuanya kan, Gus? Ya insya Allah Purbalingga memang punya karakteristik seperti itu. Bahwa Purbalingga ya dari dulu tenang. Ya kami tetap seperti apa yang ada di dalam anggaran dasar, Oke. bahwa keberadaan perjuangan Wali Songo Indonesia yang melanjutkan perjuangan para Wali Songo dalam mendakwahkan Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah ini untuk menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan, bermartabat, tentunya mempunyai karakteristik yang santun, yang toleran, yang moderat. Maka kami pun jangan sampai meninggalkan dari karakter. Kita punya prinsip lah, Kita musuh punya prinsip, jangan dicari, tetapi bukan kemudian kita itu kemudian takut, enggak. tapi ketemu pantang lari kan. Siap. Ya orang Jawa itu di masa dulu hanya bambu runcing menghadapi bayonet itu. Nyatanya nggak kita pernah. menang. Nah ya, Nyatanya kita menang. menghadapi penjajah Belanda juga kita nggak pernah takut, apalagi menghadapi anteknya Belanda. Oke, terima kasih Gus Ridho Ketua PBI Purbalingga. Ini Komandan Laskar Kabupaten Banyumas dan Micil. Gimana persiapan Laskar udah berapa di Banyumas?
Insya Allah nanti sebanyak mungkin lah. Karena kita masih belum koordinasi yang matang ini baru ngobrol-ngobrol dan nanti akan rapat lagi setelah minggu ini nanti akan. Tapi tantangan dari Muhyiddin atau dari kelompok Habib si Banyumas selama ini seperti apa dari masjid? Selama ini kalau kayaknya biasa saja sih. Biasa Cuma ya? Yang nyenggol-nyenggol atau apa cuma. Kalau ada nyenggol gimana kira-kira? Ya kita lawan. Ya, yang penting kita tidak duluan. Aduh. Iya. Jangan ngantek lah, gimana lah ya. Iya. Mereka harus berhitung kan. Siapa mereka, berapa jumlah mereka. Iya. Ya kita kan sesungguhnya kan tidak sedang membenci mereka, tidak memusuhi mereka. Iya. Kita kan sedang meluruskan sejarah, meluruskan duduk perkara. Terkait nasab, sejarah nasab mereka ya kalau punya fakta, punya bukti ya tinggal dijawab kan gitu. Iya, siap seperti itu. Nggak usah memprovokasi Habibnya itu memprovokasi pengikutnya, Muhyiddinnya untuk melawan, untuk mengusir dan lain sebagainya. Ya, kita tetap masih hormati. Kalau kita sama hewan aja kita harus hormat, apalagi sama manusia. Tetapi kalau mereka kurang ajar ya, 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 kita lain lawan. ceritanya kan begitu. Kita lawan lah. Lah iya. hormat. Ya, kita tidak takut. Mengusir ya, yang layak diusir siapa sih? Kita di rumah sendiri kok mau diusir? Maksudnya kemana mungkin di rumah kita? Lah iya. Ya kan? Yang diusir kan tamu yang kurang ajar kan begitu. Lah iya. Oke, ada yang mau nambahin? Dan Lutfi dari Banyumas juga. Siap untuk prosesan pelantikan nanti 10 Agustus. Oke, siap. Amin, 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 amin. Mohon doanya semuanya. Kita sangat Biar mendukung. lancar. Mudah-mudahan persiapan pelantikan di Kabupaten Banyumas bisa benar-benar matang dan mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, Amin. Amin. aman, Amin. kondusif, Amin, amin, amin. barokah. Amin. Amin. Insyaallah bismillah kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Terima kasih doanya syukur dan semuanya kami undang nanti pada tanggal kalau nggak ada perubahannya awal Agustus untuk menghadiri acara pelantikan PWI dan Laskar Sabillah Kabupaten Banyumas dan akhir Agustus menyusul Mudah-mudahan Pemalang ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja saudara-saudaraku yang saya cintai silakan rapat koordinasi kita, rapat informal lah ya, sambil santai untuk membahas, membicarakan hal besar sebenarnya, yakni kepentingan bangsa dan negara, meluruskan sejarah bangsa dan negara, mempertahankan kehormatan bangsa dan negara secara leluhur kita agar tidak dipermainkan, tidak diacak-acak oleh kelompok orang keturunan imigran dari bangsa lain. Kan begitu ya? Siap, siap, siap. Terima kasih yang mau tambahkan, Gus. Yang lain? Ya, kita harus saling menjaga dan komitmen bersama. Ya kan? Kita harus saling terbuka masalah informasi, Saling support, saling support, saling bantu. sehingga kekeluargaan kita semakin terikat. Bahwa kita adalah satu keluarga. PWI Laskar Sabilillah. Betul, ya. Jadi seperti itu. Jadi kayak Gus Rio tadi cerita, kalau ada yang macam-macam di Purbalingga, nggak tahu. Kami nggak usah siap pakai mendukung. lama. Kita semuanya saling Mensupport. Ya. tergantung tantangannya seperti apa. Ya. Tantangannya narasi ya kita bahas narasi. Iya. Tapi kalau nantang gelut ya apa boleh buat. Iya. Serahkan pada ahlinya. Cara beti apa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Tamat Gus, semoga. Anjing, keberadaan PWI dari pusat sampai di tingkat daerah mudah-mudahan menjadi sebuah organisasi yang memang benar-benar bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk Amin. Amin. Indonesia. Amin, amin. Dimana Amin. kita harus tetap menjaga NKRI, Amin. Pancasila, dan menjaga marwah para leluhur untuk Indonesia makmur. Amin. Terima kasih, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.